protein, kita hargai proteinnya dasarnya, istilahnya ya. Jadi kita tidak perlu, oh ini begini, ini begitu, tidak. Nah, jadi memang kita belajar skill knowledge ya, sama-sama kita saling menghargai, menghormati siapapun itu, supaya nanti profesinya terintegrasi ya untuk Indonesia ya. Oke, di bisnis yang biasanya yang kita lakukan adalah sebelum dia masuk ke hidroterapi adalah kita melakukan baby gym ya. Nah, baby gym ini kita lakukan seperti untuk warming up-nya ya. Kasus-kasus untuk yang model biasanya adik-adik ketika baby swing spa dan baby swing, ada yang nanti akan buka kelas baby swing saja, ada yang baby swing spa ya. Ketika baby swing saja, adik pun tetap harus mengedukasi orang tua, karena kan tujuannya kita untuk progres tumbuh kembang ya. Jadi tactile sense untuk fine gross motoriknya, adik-adik tidak ada salahnya edukasi orang tua untuk melakukan baby gym di rumah ya. Meskipun nanti adik adalah pandu di satu kali pertemuan bahwa gerakan baby gym itu bisa dilakukan di pagi dan sore hari ya. Tujuannya adalah kita support orang tua murid untuk bertanggung jawab ya, untuk ikut serta menstimulasi anaknya. Jadi di baby gym ya, kita melakukan gerakan ya. Anak begitu kita datang, kita nggak langsung gerakan, pasti kita ajak dia ngobrol ya, karena biar ada bondingnya, bisa kita nyanyi-nyanyi ya. Kalau saya lebih kepada adalah kita bernyanyi, dia mendengarkan suara kita, jadi suara kita didengar oleh si baby. Kita lakukan adalah massage dulu, kita sentuh dulu tapak kakinya ya, kita sentuh dulu tapak kakinya ya. Oke, baru dari tumit kita bisa pakai apa nih namanya ya, jempol ya, jempol kita. Oke, reaksinya ada yang diam, ada yang menendang-nendang ya. Oke. Itu hanya sentuhan atau ada tekanan? Ada soft, soft bukan deep ya, jadi soft ya. Jadi tetap ada tekanan tapi soft, gentle ya. Oke ya. Oke. Tumit mengarah pada jari-jari. Oke ya. Lakukan 8 kali ya. Kan? Oke. Ya, kita sentuh ya bagian kaki ya, ya untuk benar-benar baby ya. Oke. Kiri dan kanan. Oke. Sama 8 kali. 8 kali juga ya. Oke. Baru nah, kalau yang besar tangan kita akan bisa ya, karena kecil. Oke. Dari sisi kaki ya, kita lakukan mengarah pada jari-jari ya. Baru lakukan sentuhan pada kelingking ya, di atas ya, sama di sisi dalam dan luar. Oke, setiap jari-jari ya, karena tapak kaki ya dan jari-jari refleksi dari kondisi posisi bahu ke atas ya. Ketika kita menyentuh ini saja, ini sama dengan menyentuh leher ya. Oke ya. Sisi dalamnya juga sama. Oke, sebaiknya pakai oil yang dikondisikan. Kita tanya pada orang tua murid apakah ada alergi, atau misalnya kalau ada oil yang memang yang namanya virgin coconut oil ya, coconut oil itu dia untuk alergi tidak ya biasanya, tapi tergantung dengan kondisi kulit pasien ya, kita gunakan itu, dan memang harus rekomendasi dari orang tua. Kalau misalnya yang kita sediakan adalah tidak sesuai, orang tua bisa menggunakan minyaknya sendiri ya. Penting sekali karena kita nggak main-main dengan minyak, karena sensitivitas kulit baby ya, anak-anak golden age itu berbeda-beda. Ada salah satu contoh kasus. Oke. Sisi dalamnya atas, dalam. Oke. Sambil kita ajak bicara baby ya. Baru kita lakukan, kita dengan soft, dengan gentle dari ankle, oke,
motion. Ya, angkat sedikit. Oke. Kita rapatkan, buka. Rapat, buka. Rapat. Semua repetisinya 8 kah? Iya, oke. Kita point, fleksi. Point, fleksi. Point, fleksi. Kiri kanan sama. Point, fleksi. Point, fleksi. Point, kita angkat kaki ini karena nggak bisa ini ya. Oke. Kita angkat, kita tekukkan kaki. Posisinya ada yang mau jadi baby. Udah ya. Tadi kan kita udah begini nih ya. Biar lebih enak ya. Oke. Nah. Oke. Kan kayaknya. Ya. Karena melatih nanti adalah kita jangan lupa anak-anak dengan kondisi berkebutuhan khusus kakinya flat foot. Satu, kedua adalah kondisi bisa dia two walking. Ya. Karena apa? Tonus massa tapak kakinya, kondisi refleks Babinskinya tidak berkembang. Ya, oke. Oke, jadi kita memang stimulasi dari awal. Oke, kiri dan kanan. Oke. Oke. Baru adalah kita melakukan sampai ke pangkal paha ya. Oke. Tapak kakinya kita. Oke, baru kita posisinya begini. Memutar. Iya. Oke. Ya. Oke. Ke pangkal paha. Baru kita lakukan kaki. Posisikan. Kita coba posisikan baby kakinya menempel pada tapak pada lantai. Oke, atau matras atau apapun ya. Oke. Kalau di kasur nggak boleh? Sebaiknya matras sih sebenarnya karena kasur itu kan begini nih. Iya, Ya, sebaiknya yang lebih soft tapi keras. ya yang lebih flat, nggak keras banget tapi ini nanti kan mempengaruhi kondisi tulang belakang juga deh. Ya jadi kalau di kasur Iya. ya Empuk oke. terlalu. Terlalu empuk, oke? Kita coba tapakkan kakinya, ya. Kita goyang-goyang begini, oke? Ya, ya, oke. Oh, goyang-goyangnya sampai naik ke atas. Iya, oke. Biasanya dia kan kalau baby nggak diem begini, dia pasti naik-naik ke atas itu oke nggak apa-apa, ya. Oke, kita lihat bagaimana kondisi kekakuan atau fleksibilitas persendiannya, oke? Dah, oke, baru kita naikkan. Oke, oke, ya. Biasanya kita tahan satu. Kita sudah mulai melakukan gerakan midline crossline, ya. Oke, oke. Ya. Ini masih bisa kita lakukan pada baby giants. It's okay. Oke. Oke. Baru kita melakukan gerakan hak. Kita, nah, slow motion. Kita lihat ekspresi babynya seperti apa, ya. Oke. Kondisi untuk CP agak berbeda, ya. Oke. Ini kita baby yang umum ya, tipikal umum ya. Kalau babynya kita miring, Kita bisa lakukan gerakan baby. Hak. Oke. Sambil kakinya kita fleksikan, ya. Oke. Ya. 8 kali. Oke. Ya. Karena ini sangat penting banget ya untuk baby. Oke. Sudah. Baru kita biasanya kita sambil bercanda ya dengan baby ya. Kita bisa slow motion saja, kita tidak bisa paksakan begini, apalagi nanti dengan kondisi yang CP ya. Oke, ya. Itu agak berbeda. Oke. Oke. Ya. Tahan. Oke. Tahan.
Oke, sudah. Oke. Kita tidak berikan dengan tekanan ya, karena kondisi ini kita tidak bisa sembarangan untuk anak-anak ya. Tapi selalu arahnya adalah ini. Searah jalur. Iya, posisinya tidak dengan tekanan, hanya menyentuh. Oke, mengelus. Nah, oke, ya, ya, oke, baru kita ke atas sampai ke arah ketek, ya, ya, Oh, samping. Oh, samping. Ya. samping. Oke, baru di bawah ketek kita kasih tapping sedikit ya. Oke, sudah, baru dada ya. Nanti ada gerakan-gerakan tapping nanti di video ya. Oke, ya, oke, dada. Oke, kita kembali pada tangan. Pada tangan kita lakukan sama seperti di kaki tadi. Kita melakukan gerakan up ya. Jadi posisinya ya. Oke. Ya. Sama kita lakukan massage setiap jari-jari. Ya. Oke. Ya. Kita pakai oil. Oke. Sama. Ada anak-anak, ada baby yang memang dia cenderung tangannya cuma begini. Kita lihat. Oke. Tahan. Oke. Kita cek genggamannya. Si baby, apakah dia menggenggam gitu dari kita masuk ke sini, menyentuhnya? Kalau dia menyentuh, menggenggam, artinya graspingnya ada, palmar graspingnya ada, tapi kita belum tahu kekuatannya di mana. Nanti akan ada ketika kita dengan posisi kondisi kita pegang begini, dia menggenggam, bisa keangkat nggak? Dengan sebenarnya ini kekuatan, ini kita mentes untuk palmar graspingnya, ya. Oke. Berarti kalau dia ngangkat kuat. Ke kanan, karena tujuannya nanti adalah apa? Untuk membaca, menulis. Yang kita sebut adalah learning difficulties, disleksia, disgrafia, ya, diskalkulia, kesulitan untuk menulis, untuk membaca, dan termasuk untuk pemahaman matematik adalah karena yang saya sebutkan tadi, refleks primitifnya tidak terintegrasi, ya. Termasuk palmar grasping ini akan nanti mensupport kondisi gerakan leher dan eye tracking mata, ya. Jadi kita lakukan, dia menggenggam tidak? Kalau menggenggam artinya ada, tapi kalau tidak ada artinya kita berikan stimulasi. Tapi ada juga kasus baby yang begini saja, membuka tidak bisa. Contohnya kasus CP, cerebral palsy. Ya, artinya yang kita lakukan bagaimana tangannya supaya terbuka. Coba nanti kita berikan stimulasi, misalnya gulungan anduk. Kita gulung, kita taruh di sini untuk supaya step by step nanti jari-jari untuk pelurus jari masuk di sini. Jadi si anak yang tadinya begini atau begini saja, kita pakaikan kusut. Tentunya nanti juga kita konsultasi dengan para nakes yang memang menangani anak ini di rumah sakit. Makanya kita harus tanya kepada orang tua murid. Oke, sudah? Ya. Kita coba dia menggenggam tidak, ya. Nanti kita akan lihat. Ketika kita tarik begini, dia mencoba menahan nggak? Ini palmar grasping. Terkesan sederhana, simple ya. Padahal luar biasa nanti untuk proses di academic learning ini tadi. Oke, kita massage ya. Kita tadi sudah begini, ini sudah begini, kita massage ya. Tapi kan ada orang tua dia nggak suka dipijet, nggak suka dimassage. Bukan berarti dihindari. Memang itu adalah intervensi untuk zona
nyaman-nyamannya dia. Karena tactile sense ya, tactile sense dibanding dari instrumen visual, auditory ya yang saya sebutkan ya, sensori integrasi, yang paling luas apa sensoriknya? Taktil. Ya. Taktil kulit. Inilah yang memang kenapa yang saya sebut adalah the third brain untuk di neuroscience. Jadi yang kita lakukan sentuhan adalah memang harus kita lakukan. Oke? Sudah ya. Mas. Oke, baru. Oke, ke kiri, ke kanan. Ini dek, kalau kita lakukan konteksnya. Tapi kalau yang untuk CP, kita sudah bisa lakukan treatment. Ya. Treatment yang kita lihat bulannya dia sudah melewati tapi tidak ada gerakan sama sekali, kita lakukan karena ini adalah support. Dan dia bisa bertahan nggak untuk posisi begini? Nanti dia balik lagi. Atau ketika misalnya dia sudah melewati bulannya, ketika kita bantu untuk gerakan ke kiri, ke kanan, kita bolak-balik kiri dan kanan sampai kita melakukan gerakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mungkin pusing babynya ya. Tapi kita lakukan kan step by step ya, pelan-pelan sampai akhirnya nanti dia mendorong sendiri. Kita bagian belakang ya. Kita masak yang bagian belakang, kita sentuh dulu. Nah. Oke. Ya. Oke, kita stimulasi tactile sense-nya ya. Baru kita massage. Kita bisa lakukan gerakan twist juga bisa, macam-macam ya, massage. Oke. Ya. Oke. Kita bisa lakukan. Ya. Kiri dan kanan sama. Pantatnya. Ini benar basah. Oke, ya. Seperti kita kayak dada tadi. Ya. Baru kita lakukan. Nah. Ya. Ya, kita buka aja. Oke. Kita agak memutar. Nah, oke. Ya. Oke. Oke, baru kita dari bawah ya. Iya, dari bawah. Baru kita lakukan, kan ini ada tulang belakang nih ya. Kan kalau pakai minyak kita jadi posisinya ya kayak agak dicubit sedikit ya, tidak menyakiti tapi gentle lah. Oke. Ke atas ya. Oke, sudah. Ini kita sambil gym sama masaknya sekalian. Kayak gitu. Kondisikan adalah tengkurap babynya. Ketika dia sudah bisa tengkurap, kita coba tahan dengan guling untuk menahan, untuk membantu kekuatan bahu dan kekuatan leher, dan termasuk nanti ada otot menelannya. Ketika diafragma paru-paru, otot pernapasannya tidak terbentuk, artinya tidak terstimulasi dengan baik. Ketika dia tengkurap, bahu, tulang belakang, leher tidak kuat, otot menelan juga tidak kuat, anak ngencas. Ngencas itu karena otot menelan tidak kuat. Kondisinya adalah upper body-nya lemah. Inilah yang harus kita lakukan untuk baby tipikal umum maupun yang kondisinya misalnya dia berkebutuhan khusus, sudah ada alarm. Kita bisa minta bantu dengan nakes ya. Oke. Sudah? Oke, kita taruh di sini guling. Ya. Untuk 1 bulan mungkin enggak ya, kita lihat umur babynya ya. Oke, dia menahan, dia akan angkat kepalanya. Oke. Baru kita sediakan mainan-mainan. Biasanya kalau massage kita memang sediakan sensory play. Sensory play itu mainan-mainan yang memang dia suka gitu ya istilahnya. Sudah? Ya, kita gerakan tangannya. Oke. Oh, gerakan Superman. Iya, nah, oke. Ya. Oke. Oke, kaki juga sama. Nah. Oke. Oke, bisa kita lakukan. Posisinya adalah angkat kanan kiri. Ini saya lupa ya. Kalau pas kita rebah kita
menggerakkan tangannya begini. Oh. Ya, ini kita harus gerakan tangannya begini. Kita bisa gerakan ke kiri dan ke kanan tergantung range persendian fleksibilitasnya. Katakan babynya sudah menuju sekitar usia 9 bulan ya, ataupun 10 bulan, mendekati 1 tahun lah ya istilahnya, 10-11 lah ya istilahnya. Ini kita gerakan tangannya untuk bisa menyiku. Kayak lain. Iya. Siapa? Iya. Kita posisi gerakan. Ini kita bantu ya. Iya, betul. Oke. Ya. Iya. Ya. Saya boleh adik lagi? Kan gerakannya. Ya. Sorry, lepasin deh. Oke. Diarahin. Iya, diarahkan. Iya. Oke. Lalu kita bisa lakukan 2 orang, bisa ibu bapaknya atau mbaknya, tapi ada ibunya, ya. Oke, kakinya kita latih. Nah, ini untuk kasus pasien autism, ya, ADHD, nggak segampang semudah ini kita begini. Dia bisa Iya. ngaprok kita. Tapi ketika 1 bulan sudah kita lakukan, dia nurut. Karena yang saya bilang jam biologi sensorik integrasinya. Jadi ketika kita sudah lakukan begini secara rutin konsisten, dia sudah ke area pusat bahasa untuk kemampuan bicara. Tapi bisa jadi dia juga masalahnya di learning ke area untuk komprehensif bahasanya. Jadi meskipun kita bercerita ya, Dek masih maaf ya Dek ya, meskipun kita bercerita membacakan buku cerita ya, si anak dari baby, anak saya dari baby saya bacain. Mami saya bilang begini, emang dia ngerti? Ya saya jelaskan, tapi belum tentu orang tua akan terima. Apaan tuh kamu beli buku banyak segala macam? Nggak apa-apa. Tapi ketika dia tidak bisa bicara, tapi saya ajarin dia menunjuk. Buku cerita dengan warna-warni mana? Jerapah. Oke, lepasin deh. Oke, ya lagi. Oke, ya lagi. Oke, kita lakukan step by step. Tangan pun sama. Kayak kobra gitu. Ya, begini ya. Oke. Sudah kuat, kita lihat sudah kuat ya. Baru kita bantu angkat. Kan dia sudah berangkat nih, ya. Otomatis nanti dia begini nih. Ini penguatan upper body untuk termasuk semua sistem metabolisme tubuh, otot-otot pernapasan, bahu, tulang belakang, leher, ya, ada cervical ya, cervical, otot penelan, menguat, dan otomatis oral motorik. Selain kita lakukan begini, kita lakukan oral motorik yang pakai sikat, ya, itu wajib. Ketika kita sudah memahami ada keterlambatan,